Gabriel memiliki kekuatan super yang membuat semua pria iri. Bahwa wanita manapun yang memandangnya ingin tidur dengannya. Dia baru saja tidur dengan seorang gadis. Melihat jam. Belum meninggalkan hotel. Segera bertemu gadis lain di lobi. Gabriel tiba-tiba merasa hidup kembali. Segera menyusul adiknya ke kamarnya. 3 menit kemudian dia turun untuk naik taksi ke kantor. Tidak menyangka pengemudinya perempuan. Jadi dia menyia-nyiakan 3 menit lagi dalam hidupnya. Kekuatan super Gabriel adalah kebalikan dari wanita ingin tidur dengannya. Dia tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk tidur dengan para suster. Oleh karena itu, rekan kerja wanita di perusahaan sering terlambat. Bos memutuskan untuk memecatnya. Wajah Gabriel yang kebingungan. Bos, apa salah saya? Anda tidur dengan semua rekan kerja wanita. Romansa kantor itu normal. Kamu masih tidur dengan putriku. Bukankah ini zaman kebebasan untuk saling mencintai? Kami adalah cinta sejati. Seperti saya dan istri bos saya. Istri saya. Begitu saja, Gabriel dipecat. Orang yang paling menyedihkan bukanlah dirinya sendiri, tapi rekan wanita di kantor. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Gabriel. Juga ingin dia sering kembali. Gabriel tidak memiliki tempat tinggal khusus sebelumnya. Rumah semua rekan perempuan adalah rumah saya. Setelah dipecat, dia hanya bisa tinggal di rumah pamannya. Gabriel melihat tetangga baru pindah hari ini. Dia tidak tahan, jadi dia pergi untuk berbicara dengannya. Apakah Anda ingin saya membantu Anda bergerak? Tolong bantu saya pindah ke kamar saya. Paman membenci perilaku tercela Gabriel. Dia benar-benar berbeda dari Gabriel. Aku hanya mencintai satu orang dalam hidupku. Berpakaian bagus setiap hari dan tunggu kekasih Anda kembali. Dia menyarankan Gabriel untuk tetap mencari pekerjaan. Jadi Gabriel mulai mencari pekerjaan. Saya pikir saya dapat menemukan pekerjaan dengan mudah dengan bakat saya. Akibatnya, para bos hanya melihatnya dan menolak. Setelah seorang nyonya melihatnya, mengatakan tidak apa-apa untuk tidur bersama. Tetapi pekerjaan tidak. Ternyata sang bos membawa prestasi gemilangnya. Beritahu semua orang. Semua rekan menghindarinya. Paman memberitahunya. Bos besar ini tidak membutuhkannya. Karena dia membuat rekan wanitanya mengantuk sepanjang hari. Tapi bos berharap semua karyawan terjaga sepanjang hari. Dengan bakatmu seperti bos itu, bagaimana mereka bisa memeras tenaga mereka? Jadi apa yang harus dilakukan? Aku tidak bisa mengendalikan diri. Penyakitku ini perlu diobati. Hari berikutnya, paman mengundang psikiater untuk merawat Gabriel. Psikolog percaya diri. Menggunakan hipnosis. Tapi menghipnotis selamanya. Kembali ke hipnosis hotel. Gabriel sangat tertekan. Tapi saat ini, sebuah perusahaan memanggil untuk merekrutnya. Ternyata perusahaan ini menjual piyama untuk wanita sekalipun. Tapi semua orang di perusahaan adalah laki-laki. Gabriel senang. Hanya perlu tidak memiliki rekan wanita, dia bisa mengendalikan tubuhnya. Udah mencari pekerjaan. Paman membuka sampahnya. Tapi setelah kesenangan berakhir, mereka menemukan masalah serius. Pemimpin perusahaan ini adalah seorang wanita, apalagi cantik luar biasa. Juga model top perusahaan. Gabriel hanya perlu melihat gambar untuk mengetahuinya. Melihat orang saja tidak akan menguasai diri. Yang lebih parah adalah, nyonya rumah adalah wanita dari bos gangster. Kalau tidur dengannya bisa dibayangkan betapa sakitnya. Karena untuk menyelamatkan nyawa Gabriel, pamannya berkeliling untuk menanyakan. Cari psikiater profesional untuk memeriksanya. Setelah sekian lama ia mendengar bahwa seorang dokter bernama Mari sangat berguna. Khusus mengobati penyakit aneh. Jadi aku ingin memintanya untuk memeriksa Gabriel. Baru tahu kalau dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Karena Mari melawan seseorang dengan sindrom lompat langit bulan lalu. Pria ini tidak bisa kabur saat melihat jendela. Setelah masa konseling psikologis, pasien tidak lagi ingin merasakan sensasi yang kuat. Mari memberitahunya.
Mulai sekarang, kamu akan sembuh. Cara membuktikannya. Kamu lihat jika saya membuka jendela kamu tidak akan mau melompat lagi. Untungnya ini lantai kedua. Mari memiliki sedikit keraguan. Tak benar, berdasarkan kemampuan medismu sendiri, kamu pasti akan sembuh. Dia membawa kecurigaan pada pasien. Setelah berbicara sebentar, pasien akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya dia sudah tidak mau lompat ke atas lagi. Ia naksir Mari. Hanya berpura-pura penyakitnya masih belum sembuh. Mari tidak percaya bahwa di dunia ini tidak ada orang bodoh yang melompat dari atap karena cinta. Hasilnya bukan karena cinta yang meloncat dari langit. Otak. Sayangnya ini lantai ke-8. Lisensi Mari untuk berpraktik sebagai dokter telah dicabut. Di bawah bujukan pamannya. Dia datang bekerja tanpa izin untuk merawat Gabriel. Dia mengalami patologi Gabriel. Bilang tidak ada masalah yang bisa disembuhkan. Dua orang bertemu untuk pertama kali. Gabriel menemui dokter wanita. Rasanya mau mulai lagi. Tapi yang menakjubkan adalah dia tidak memiliki keinginan untuk Mari. Mari juga tidak memiliki perasaan padanya. Mari bilang dia kecanduan cinta. Aku bisa memperbaikimu. Jadi Mari menempatkan dia dalam aktivitas menolak cinta. Semua orang di sini adalah pasien kecanduan cinta. Tapi tidak bisa menghentikan kecanduan ini. Hampir ada tahap aksi kolektif. Mari memutuskan untuk menerapkan rencana perawatan kedua. Lagi selama perawatan. Dia berpura-pura menjadi pacar Gabriel yang tinggal bersamanya. Ikuti dia dimanapun kamu berada. Tidak hanya agar wanita lain punya kesempatan untuk mendekatinya. Tengah malam dia bangun untuk memeriksa. Menemukan Gabriel hilang. Ternyata karena Gabriel tidak tahan kesepian. Jadi lari ke bar untuk menggoda gadis-gadis. Mari tiba-tiba muncul. Beritahu para gadis ini suamiku. Adik perempuan itu merasa seperti disiram air dingin. Bajingan. Gabriel hanya bisa dengan patuh kembali tidur. Keesokan harinya Gabriel datang ke perusahaan. Nyonya rumah bilang dia ingin bertemu dengannya. Gabriel sangat khawatir dia harus mengendalikan dirinya. Tidak menyangka pemiliknya berpakaian seksi. Gunakan nada menggoda untuk berbicara dengan Gabriel. Untuk perusahaan saya harus menunjukkan apa kekuatannya. Kelebihan saya tidak nyaman untuk ditampilkan di sini. Harus ditampilkan. Gabriel tidak tahan lagi. Nasi belum matang. Sekarang suami simpanan muncul. Dia tersenyum terlihat sangat baik. Menurutmu lucu? Tertawakah? Itulah mimpi buruk. Gabriel merasa takut sekarang. Sepertinya tidak dapat disembuhkan, dia memiliki akhir yang tragis. Dia memutuskan untuk mengikuti Mari dengan patuh. Keesokan harinya Mari memulai perawatan pertama. Ia pergi ke pesta minum dengan Gabriel. Di sini banyak cewek. Gabriel bertugas mengendalikan nafsunya sendiri. Tapi bagaimana bisa? Dia mengikat tubuh Gabriel dengan sabuk kulit elektrik. Hanya butuh Gabriel untuk menghubungi para suster. Segera keluar. Halo, berkencan. Saya ingin tahu apakah saya bebas malam ini. Hari ini cuacanya tidak buruk. Di pesta anggur Gabriel disentak sebanyak 108 kali. Terlihat sangat efisien. Setidaknya Gabriel menahan diri. Tengah malam Mari tidak bisa tidur. Dia pikir melakukan itu sedikit kejam. Jadi dia mengubah rencana perawatan. Hari ini Gabriel harus menghadiri konferensi pers. Para wartawan yang datang ke sini semuanya adalah anak-anak berkulit putih berkaki panjang. Gabriel tidak bisa menahan air liurnya sejenak. Mari memberitahunya melalui headset. Harus bisa mengendalikan nafsu. Atau sihir buta. Apa itu penutup mata? Melihatnya berjanggut di antara wartawan. Menatap dia.
Lalu bayangkan semua saudari memiliki penampilan yang sama. Ayo saya coba. Langkah ini sangat efektif. Gabriel menghadapi gadis cantik. Setelah 2 jam presentasi, tidak disebutkan hotelnya. Mari merasa bahagia. Setelah itu saat konferensi pers selesai. Seorang gadis untuk menggoda. Gadis ini memiliki tubuh yang bagus. Gabriel tiba-tiba bersemangat. Semakin aku berbicara dengannya, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Menghadapi omelan Mari, ia langsung melepas headphone-nya. Apa obatnya? Setelah malam ini, Mari pihak ini sangat khawatir. Proses pengobatan sebelumnya tidak berhasil. Jadi dia langsung ambil tindakan tegas. Gunakan lompatan lantai untuk menarik perhatian Gabriel. Gabriel kaget ada orang bodoh yang loncat gara-gara dia. Pada saat ini di hatinya seperti duri tertentu. Segera pergi menyelamatkan Mari. Namun masih terlambat. Di rumah sakit Gabriel berciuman sekali. Hari ini Mari berdandan cantik. Gabriel dengan rambut dilem. Mempersiapkan kencan pertama mereka. Jalan saja ke bawah. Ada mobil mewah yang menunggunya. Dia pikir itu diatur oleh Mari. Tapi baru ketahuan saat naik mobil. Adalah bosnya. Nyonya rumah datang ke sini untuk berbicara dengannya. Hasil 2 orang berbicara satu kali. Segera membawanya kembali ke mansionnya. Memakai piyama seksi ingin berhubungan seks dengan Gabriel. Gabriel mulai kehilangan kendali dirinya lagi. Baru saja dimulai. Dia tiba-tiba melihat Mari di depannya. Maaf. Apa? Aku ingin menemukan seseorang yang melompat ke atas karena aku. Ini pertama kalinya Gabriel menolak. Sepertinya penyakitnya sudah sembuh. Dia masuk ke rumah Mari. Akhirnya tiba tepat waktu untuk kencan Mari. Akhir cerita Gabriel memutuskan untuk pindah dari rumah pamannya. Hidup bersama Mari. Sebelum berangkat dia menasihati pamannya. Bibi udah meninggal. Tapi hidup paman harus terus berjalan. Saatnya memulai hidup baru. Lalu si paman terus menunggu. Setiap hari dia berdandan agar terlihat seperti yang disukai istrinya. Mainkan musik yang dia suka dengarkan. Hanya ingin menunggu bel berbunyi. Saat itu dia pulang.